Di akhir tahun 1987, Indonesia dihebohkan oleh peristiwa hilangnya 110 santri di salah satu gunung di Pulau Jawa. Meski akhirnya seluruh santri berhasil ditemukan, tragedi yang menimpa mereka masih menyisakan misteri hingga kini. Banyak pertanyaan dan teori-teori konspirasi bermunculan, namun tak satu pun terbukti kebenarannya. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan nama Tragedi 110 Santri Gunung Lawu. Semuanya berawal dari rombongan santri dan Ustadz Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka mengadakan kegiatan perkemahan di kaki Gunung Lawu. Namun, tak ada yang menyangka acara liburan akhir tahun itu akan berubah menjadi tragedi. Pada hari Senin, 14 Desember 1987, rombongan yang terdiri dari 110 santri dan 9 ustadz ini berangkat dari halaman pesantren dengan perlengkapan dan kendaraan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan mereka adalah bumi perkemahan Mojosemi, Magetan, Jawa Timur. Perjalanan berjalan lancar dan penuh canda tawa. Sekitar pukul 11 siang, mereka tiba di lokasi perkemahan tanpa hambatan yang berarti. Sesampainya di sana, mereka segera mendirikan 5 tenda. 3 untuk para santri, 1 untuk para ustadz, dan 1 lagi sebagai dapur umum. Mereka bermalam di tempat itu sebelum melanjutkan kegiatan pendakian keesokan harinya. Keesokannya, Selasa pagi seusai salat subuh, para santri dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh 3 ustadz dan 5 santri senior sebagai pembimbing. Tepat pukul 7 pagi, pendakian dimulai. Regu 1, 3 dan 5 diarahkan ke jalur kanan perkemahan, sedangkan regu 2 dan 4 menuju ke jalur kiri. Sebelum berangkat, Ustadz Jamaluddin selaku koordinator umum menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukanlah mencapai puncak, melainkan kembali ke perkemahan sebelum pukul 3 sore. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Suara siulan dan yel-yel semangat menggema di tengah hutan. Namun suasana ceria itu perlahan berubah ketika kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti Gunung Lawu. Menurut kesaksian Ustadz Muhtar Tri Harimurti, seorang guru di SMA Al-Islam 1 Surakarta yang kebetulan juga sedang berkemah di Lawu pada waktu itu. Siang itu terasa aneh. Langit tiba-tiba gelap seolah hujan deras akan turun. Suasana yang semula ramai berubah mencekam. Menjelang sore, para santri yang seharusnya kembali ke perkemahan pukul 3 belum juga muncul. Waktu terus berlalu hingga pukul 6 sore, barulah satu persatu regu mulai berdatangan. Regu 1 tiba lebih dulu dengan wajah lelah. Disusul regu 4 tak lama kemudian, sekitar pukul 9.30 malam. Regu 5 juga akhirnya tiba, dengan keadaan basah kuyup dan menggigil karena hujan deras yang tak berhenti sejak sore. Namun di balik rasa lega itu, muncul kekhawatiran baru. Regu 2 dan regu 3 belum juga kembali. Hingga pagi keesokan harinya, kabar tentang mereka masih belum ada. Dan sekitar pukul 10 pagi, regu 2 akhirnya tiba di perkemahan. Wajah mereka pucat, pakaian basah kuyup, dan tubuh gemetar menahan dingin. Menurut kesaksian para santri, satu hal yang paling diingat dari perjalanan mereka adalah peran Jafar, seorang anggota regu yang membawa balsem Remason. Dengan balsem itu, ia berhasil menolong 5 hingga 6 temannya yang hampir tak sanggup berdiri karena kedinginan. Sementara itu, regu 3 bernasib jauh lebih buruk. Mereka tersesat di tengah hutan yang gelap dan diselimuti kabut tebal. Udara yang dingin membuat tubuh mereka menggigil hebat. Sebagian santri mulai kelelahan. Bahkan ada yang pingsan karena kehabisan tenaga dan kedinginan. Melihat kondisi yang memburuk, Ustadz Abdul Wahab bersama pembimbing Humaydi memutuskan untuk mengirim sekitar 13 santri turun mencari bantuan. Dengan langkah tertatih, rombongan kecil itu berpencar di antara kabut. Sebagian dari mereka akhirnya menemukan jalan menuju perkemahan, sementara yang lain malah tersesat lebih jauh hingga ke pemukiman warga. Dari sanalah kabar tentang keadaan regu ketiga akhirnya sampai ke perkemahan Mojosemi. Mendengar kabar bahwa regu 3 belum kembali, Ustadz Jamaluddin segera membentuk tim penyelamat. Tepat pukul 1 siang, 15 santri berangkat menembus hutan yang licin dan berkabut, berusaha menemukan rekan-rekan mereka. Namun hingga pukul 4 sore, hasilnya nihil. Nafas mulai tersengal, kaki berat melangkah, dan jarak pandang semakin terbatas oleh kabut. Jalur yang curam dan berliku membuat pencarian semakin sulit. Barulah, menjelang senja sekitar pukul 5, regu penolong menemukan jejak keberadaan regu ketiga. Saat itu mereka tertegun melihat pemandangan memilukan. Beberapa tubuh tergeletak lemas di tanah basah. Sebagian lainnya sudah tak bernyawa. 8 santri ditemukan meninggal dunia, diduga akibat kelaparan dan kedinginan di tengah cuaca ekstrem. 4 lainnya masih hidup, namun dalam kondisi sangat lemah. Beberapa jasad tampak meringkuk, seolah mencoba menghangatkan diri untuk terakhir kalinya. Ada pula yang saling berpelukan,
mungkin berharap tubuh mereka bisa saling memberi kehangatan. Suasana hening, hanya terdengar isak tangis para penolong yang tak kuasa menahan haru. Dengan tangan gemetar, mereka menyelimuti para korban dengan jaket seadanya, memberi minum, dan berdoa agar bantuan segera datang sebelum malam menelan mereka kembali.